pembahasan daripada kitab Al-Arba'in Imam Nawawi. Hadis yang ketiga yang membahas tentang rukun-rukun Islam. Terlebih dulu kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ketiga daripada hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis dari Abi Abdurrahman, kunyahnya Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang tidaklah lain dan tidaklah bukan putra daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini musannif mencantumkan radhiyallahu ta'ala anhuma, mengisyaratkan kepada kita kalau ada sahabat yang muslim dan juga ayahnya juga seorang muslim, maka hendaknya kita taraddi, yaitu kita membaca taraddi, itu radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau dua orang anak sama bapaknya muslim, maka kita taraddinya radhiyallahu anhuma. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kalau satu orang radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau dua orang anaknya muslim seperti ini. Perawi hadisnya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka hendaknya kita taraddi kepada keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah ini anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebelum kita masuk ke hadis, kita baca manaqib, sekelumit daripada kisah perawi hadisnya. Sayyidina Abdullah ini putra Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau dilahirkan di kota Mekah, tumbuh besar di kota Mekah, kemudian hijrah ikut bersama ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab ke Madinah. Dan beliau termasuk sahabat yang ahli fikih. Dalam riwayat beliau ahli fikih. Beliau itu kalau disebutkan dalam manaqib, beliau faqih. Arti faqih itu ahli fikih. Artinya beliau menguasai daripada hukum-hukum Islam. Wa muttaqihim, termasuk yang paling takwa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Wa zuhadihim, termasuk sahabat yang paling zuhud, dan termasuk juga sahabat yang paling dermawan. Di sini disebutkan beberapa kisah daripada kisah kedermawanan beliau. Sebelum kita masuk ke kisah beliau, hajjah sittina hajjah. Beliau haji sebanyak 60 kali. Bayangin tuh, haji berapa? 60 kali. Kita satu haji bersyukur alhamdulillah ya. Semoga nih semuanya bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Beliau hajjah sittina hajjah. Haji 60 kali semasa hidupnya. Wa'tamara alfa umrah. Umrahnya 1000 kali umrah. Kita boro-boro 10 kali, 2 kali 3 kali udah kecapean. Lain Ustaz Adi, Ustaz Alwi nih yang tiap bulan ya umrah. Semoga kita juga semua bisa umrah bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wa'tamara alfa umrah. Beliau semasa hidupnya telah umrah sebanyak berapa kali? 1000 kali. Wa'ataqa alfa raqabah. Dan semasa hidupnya beliau juga telah membebaskan budak sebanyak 1000 budak. Wa hamala ala alfi faras fi sabilillah. Dan beliau
mengeluarkan hartanya membeli kuda sebanyak 1.000. Untuk apa? Untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa atahu 22,000 dinar. Beliau pernah suatu waktu mendapatkan hadiah sebanyak 20.002 dinar. 22.000 dinar. Itu nggak tahu berapa mm-an tuh kalau sekarang. 22.000 dinar di satu majelis. Beliau nggak berdiri dari majelis tersebut sampai beliau telah habis bagikan daripada apa yang beliau dapatkan tadi. 22.000 dinar dalam satu majelis, beliau nggak berdiri sampai apa? Sampai habis beliau bagikan daripada harta yang beliau dapatkan tersebut. Ini termasuk daripada kedermawanan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau juga terkenal syiddatut tiba'ihi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal sangat amat mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu riwayat diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ketika berjalan bersama rombongan. Berjalan bersama suatu rombongan di satu jalan, beliau jalannya lurus tapi beliau kudanya condong belok ke kanan sedikit. Pada jalannya kosong, nggak ada apa-apa. Ini Sayyidina Umar belok ke kanan, ditanya sama sahabat, kenapa kau lakukan tersebut, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Dulu Nabi semasa hidupnya melakukan seperti ini. Dulu zaman Nabi ada gundukan pasir, sehingga jalannya mengsong ke kanan, maka beliau ikut mengsong ke kanan. Tapi pada zaman itu udah nggak ada tuh gundukan pasir, jalanannya udah mulus, tapi tetap saking beliau syiddah ittiba' sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hal lewat jalan pun mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada min syiddati ittiba'ihi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah juga dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seorang pengembala. Kemudian mengatakan dia sedang mengembala daripada gembalaan tuannya. Seorang budak sedang mengembala gembalaan tuannya. Maka apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Bi'ni syatan min ghanam rabbik. Kata, juallah kepadaku satu ghanam, satu kambing ini kepadaku daripada kambing tuanmu. Jual aku satu. Apa kata ra'i? Famadha aquli rabbi? Maka apa yang aku katakan nanti kepada tuanku kalau aku menjual tanpa sepengetahuan daripada tuanku? Apa kata tuanku nanti? Kata Sayyidina Umar, udah bilang aja, qul akalah dzib. Udah bilang aja ke tuanmu, ini satu kambing dimakan serigala. Kemudian apa jawaban daripada si pengembala tadi? Fa ainallah. Si budak tadi, hamba sahaya, fa ainallah. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini Sayyidina Abdullah bin Umar pengen ngetes. Sekuat apa iman si pengembala ini? Sayyidina Abdullah bin Umar pengen ngetes, coba jual kepadaku satu. Kemudian apa yang aku katakan kepada tuanku, kata pengembala? Bilang aja dimakan serigala. Kemudian kata si budak tadi, kata hamba sahaya, fa ainallah. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar? Di saat itu fabaka Ibnu Umar. Di situ Sayyidina Abdullah bin Umar menangis. Thumma ishtara al-ghanama wal ghunam wa ataqahu. Dibeli tuh kambingnya ke tuannya, kemudian dibeli pula tuh hamba sahaya tersebut, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan terkenal Sayyidina Abdullah bin Umar juga ahli tahajud. Beliau hampir enggak pernah meninggalkan salat malam. Dalam riwayat disebutkan kana Ibnu Umar yaqumul lail wa yaqif tawilan 'inda qouli ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah.
Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab kalau udah malam hari, beliau akan yaqumul lail, akan bangun pada malam tersebut, kemudian berdiri beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabki hatta yusbih, dan menangis meratapi dosa-dosanya hatta yusbih, sampai pagi hari. Kita Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yang dosanya mungkin kehitung, kita yang tiap hari melakukan dosa, kapan kita mau berkesimpulan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya kita dalam seminggu itu jangan tinggalkan, kalau emang nggak bisa nih tahajud tiap malam, bangun malam Jumat. Walaupun emang ada sebagian ulama memakruhkan, ada yang memakruhkan ihya ulailatul jum'ah khasan, mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Tapi walaupun kalau emang kita nggak bisa setiap malam, seenggaknya ya Allah, jadikan malam Jumat itu untuk apa? Untuk kita bermunajat, berkesimpulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadisnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, tegaknya Islam, berdirinya Islam ala khamsin, terdiri atas 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha bihaqqin ma'bud illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menarik disebutkan dalam kitab Ghayatul Muna tentang perihal syahadat. Bagaimana orang yang dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tapi dia enggan untuk mengucapkan daripada syahadat tersebut. Orang yang seperti ini dia yakin nih dalam hatinya enggak ada Tuhan selain Allah dan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia enggan untuk mengucapkan daripada syahadat tersebut. Artinya ini dia nggak sholat, wala ibadah, wala apa. Cuman dia yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dihukumi mukminun indallah. Menurut Allah Subhanahu wa taala orang tersebut adalah orang yang beriman. Dia beriman tapi tidak diberlakukan hukum seorang mukmin. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mengucapkan syahadat, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya nggak yakin bahwasanya Allah adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia nggak yakin. Hukum orang seperti ini, dia mukminun fid dunya. Dari dunia kita hukumi dia sebagai orang yang mukmin. Artinya apa? Dia diberlakukan daripada hukum-hukum yang beriman. Artinya kalau dia meninggal, kalau dia mati, kita sholatin, wajib kita sholatin, wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Itu artinya kita berlakukan dia sebagai orang yang beriman, mukminun fid dunya. Karena kita syariat, kita manusia ini nahkum bidh-dhawahir. Kita ini menghukum yang zahir, yang nampak.
Adapun yang sarair, yang tidak terlihat, yang tidak nampak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang yang tadi syahadat tapi dia nggak yakin sebenarnya, cuman ucapannya aja dia ngomong tapi dia nggak yakin, di dunia kita berlakukan sebagai orang yang beriman. Artinya wajib disolatkan, kalau dia meninggal dikafankan dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya yang tadi, hatinya walaupun dia yakin tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka nggak wajib bagi kita. Dia nggak diperlakukan sebagai orang yang beriman menurut kita, menurut manusia. Artinya kita nggak wajib mandikan orang yang Muslim, nggak wajib kafankan dia, nggak wajib sholatkan dia, nggak wajib juga kuburkan dia. Itu hukum daripada orang yang meyakini tapi dia enggan untuk mengucapkan daripada syahadat. Nah, kira-kira jelas sampai sini? Jelas? Nah, ini apabila dia enggan. Kalau dia dipinta, dituntut, orang yang meyakini tadi ini, dia yakin bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga tiada Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dituntut, ayo syahadat kamu. Kalau dia enggan, maka dia tetap dihukumi seorang kafir inda Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Ghayatul Muna, karangan daripada Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, daripada Syekh Syarah Safinatun Najah. Nah, pertama, Islam yaitu harus terdiri daripada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamus shalah. Ini wawunya bisa wawul ataf, wa iqamus shalah. Bisa juga wa iqamus shalah. Yang udah belajar nahwu nih. Dia bisa syahadati sebagai badal daripada khamas, bisa juga dia menjadi mubtada. Wa iqamus shalah ataupun wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah dan juga mendirikan salat. Nah, ini rukun Islam nih. Apa sih ta'rif rukun? Apa sih definisi rukun? Rukun secara terminologi adalah juz'un minal mahiyah la tatahaqqaq illa bih. Rukun adalah juz'u, sebagian daripada hal materi, sesuatu yang mana tidak tercapai materi tersebut, tidak sempurna illa bihi, kecuali dengan adanya sebagian hal tersebut. Artinya bohong orang ngaku Islam tapi dia nggak mau syahadat bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Bohong kalau dia ngaku Islam, tapi kalau dia nggak menaikkan sholat. Menaikkan sholat juga ada hukumnya nih. Orang banyak gak orang Muslim yang nggak menaikkan sholat? Banyak gak? Banyak. Terus kemudian bagaimana hukumnya itu mereka yang nggak melaksanakan sholat? In tarakaha jahidan inkaran liwujubis shalah fakafirun. Kalau dia nggak melaksanakan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya kafir, telah keluar daripada Islam. Fa in tarakaha takasulan, tapi kalau meninggalkannya karena malas, dia yakin bahwa sholat ini wajib, tapi dia tinggalin karena malas. Yang kayak begini banyak gak? Banyak gak? Banyak. Orang tinggalin sholat karena malas, takasulan. Dia tetap yakin bahwa sholat itu wajib, dan dia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut. Orang yang seperti ini nggak sampai keluar daripada Islam, hanya saja dia berdosa. Nah, wa iqamus shalah, yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah.
Yang ketiga itu menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Semua orang Muslim wajib mengeluarkan zakat. Zakat terbagi ada dua, menjadi dua. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakat ada berapa? Ada dua. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Apa itu zakatul mal? Apa itu zakatul badan? Zakatul badan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pada Idul Fitri. Pada Idul Fitri, semua orang Muslim yang berkecukupan, yang punya harta untuk di hari tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Itu zakatul badan. Sekarang apa tuh zakatul mal? Zakatul mal ada 6. Pertama, zakatul na'am. Orang yang mempunyai hewan ternak. Hewan ternaknya apa? Hewan ternaknya dibatasi. Yang punya onta, sapi, kambing, dan itu dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Seperti harus mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau udah mencapai batasan tersebut, jumlah daripada yang dia miliki, maka dia harus mengeluarkan wajib zakat. Di sini ada juragan sapi, ada juragan kambing, ada gak? Ada, berarti kita bahas nanti deh tuh. Semoga ini semua biar tajir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat-syaratnya. Sebenarnya panjang kalau kita bahas satu-satu ya. Ada zakatun na'am dengan syarat-syaratnya dan ketentuannya. Tadi onta, sapi, kambing. Kambing kalau 40 dia mencapai 40 kambing, sampai sekian jumlahnya, itu yang dikeluarkan wajib. Dari yang dikeluarkan adalah 1 kambing. Dan itu disyaratkan harus setahun penuh. Dia punya 40 kambing sampai berapa ya? Setahun penuh pokoknya. Syaratnya nggak boleh kurang dari 40. Itu akalun nisab, minimal nisab daripada batasan yang telah ditentukan. Kemudian juga disyaratkan isamah. Yang wajib zakat itu hewan ternak yang digembala di padang rumput, yang dilepas. Berarti kalau di kandang kita yang ngasih makan tuh rumputnya kita bawain, wajib zakat ya? Nggak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah hewan yang digembala di padang rumput fikalain mubah. Tapi dia di kandang tapi dia diperjualbelikan. Nah, berarti beda lagi tuh. Dia kena zakatnya zakat apa? Zakat tijarah. Zakat perdagangan. Wah, kata. Pertama itu zakatun na'am. Itu zakat termasuk daripada zakatul mal. Pertama zakatun na'am, yaitu zakat hewan ternak. Hewannya apa saja? Sapi, unta, kambing, 3 itu doang. Berarti ayam ada zakatnya enggak? Nah, tapi kalau diperjualbelikan masuknya zakat tijarah. Yang kedua zakatul tijarah. Zakat urudut tijarah, zakat barang yang diperjualbelikan, perniagaan. Itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakatun naqdain. Zakatul zahab wal fiddah. Zakat emas dan juga perak. Dan juga al-awraqun naqdiyah, nih uang kertas yang kita punya nih. Itu juga fi maqamid zahab wal fiddah. Sama. Jadi kalau mentang-mentang ini, ini yang wajib zakat kan cuma zakat emas sama perak doang, Beb. Berarti uang kertas nggak wajib zakat dong? Wajib. Uang kertas juga wajib. Uang kertas juga fi maqamid dzahab wal fiddah. Kemudian berapa nisabnya? Berapa seseorang wajib mengeluarkan zakat daripada zakatun naqdain? Apabila hartanya telah mencapai kurang lebih takriban dalam taqriratus sadidah 84 kg. Zakatun naqdain itu apabila telah mencapai 84 kg emas. Berapa itu? 1 kilogram berapa ya sekarang? 2 jutaan ya. 1 kilogram 2 jutaan. Kali deh tuh 84 kali 2 berapa?
8 kali 2 aja udah 160. Berapa ya? 168. Perkiraan itu kalau kita emang pasin harga emas kilonya 2 juta. Kalau kita pasin 2 juta. Berarti kalau orang udah nyampe 16 berapa tadi? 168 juta hartanya setahun penuh nggak dipakai itu duit nggak berkurang, maka wajib keluar zakat. Berapa yang wajib dikeluarkan? 2,5%. Dia punya berapa nih hartanya? Oh 200 juta. Berarti 2,5%-nya berapa? Ayo, pada lulus gak nih matematikanya? Oh, kelihatan nih pada ijazahnya pada nggak jelas nih. 2,5% berapa? 100 juta 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Berarti kalau 200 juta kali 2 berarti 5 juta. Berarti 5 juta yang wajib dia keluarkan kalau dia punya harta 200 juta selama setahun penuh. Maka wajib dikeluarkan 2,5%. Jelas? Nah, itu zakatun naqdain. Kemudian ada zakat muasyarat, zakat tumbuhan. Zakat tumbuhan, zakat tanaman. Jadi yang wajib dizakati adalah rutab wal inab, yaitu orang yang punya perkebunan anggur dan juga rutab. Rutab itu macam daripada korma. Korma sebelum matang itu dia sebelum matang dari prosesnya itu dia menjadi rutab dulu, dan rutab ini lebih mahal daripada korma. Jadi orang yang punya perkebunan rutab dan juga inab, anggur, itu juga wajib zakat. Kemudian al-hubub wa ma yuqtat, biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Seperti apa aja? Tanaman biji-bijian yang dijadikan tanaman pokok seperti apa? Kita di Indonesia apa makanan pokok kita? Beras, padi itu. Padi. Khamsata ausuk. Berapa batasannya? Orang wajib mengeluarkan zakat kalau mencapai nisabnya khamsatu ausuk, 5 ausuk. Berapa itu khamsatu ausuk? Khamsatu ausuk saya sebutkan dalam Taqiratus Sadidah. Khamsatu ausuk ini dia sama dengan 3 awaqi. Sama dengan 3 awaqi. Sama dengan 3 awaqi. Enggak ada itu. Satu auqiyahnya itu 28 kilogram. 28 kilogram. 28 kali 5 berapa itu? 140-an. Kemudian selain beras seperti di Saudi ataupun di wilayah Timur Tengah, mereka biasanya makanan pokoknya bukan beras tapi apa? Gandum. Gandum. Mereka makan pokoknya gandum. Karena pagi malamnya mereka makan roti, makan nasinya siang doang. Itu juga termasuk daripada zakatul muasyarat. Kemudian bahas zakat doang nih kita ini. Wa ita'u zakat wa hajjil bait. Waqt. Waktu. Baik, naqif ila huna. Kita berhenti sampai sini, kita lanjutkan nanti Hajjul Bait wa Shaum Ramadan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.